Ibnu Khaldun pernah mengatakan bahwa substansi peradaban adalah ilmu pengetahuan. Sudah selayaknya kebesaran suatu bangsa diukur dari pengembangan pengetahuannya. Begitupun saat kita berbicara akan masa kejayaan Alexandria yang tak luput dari sokongan perpustakaannya. The Great Library of Alexandria, atau yang biasa disebut Perpustakaan Alexandria, merupakan tempat yang dianggap sebagai kiblat keilmuan pada peradaban kuno. Kisah perpustakaan Alexandria bermula dari ide Alexander the Great. Murid Aristoteles ini ingin membuat mahakarya dengan konsep The Empire of Knowledge. Ia ingin menyebarkan pengetahuan Yunani kuno pada dunia. Sayang, Alexander wafat sebelum semua itu terwujud. Setelah kewafatannya, Mesir dikuasai oleh Ptolemy I bernama Soter, yang merupakan salah satu jenderal Alexander. Cikal bakal pembuatan perpustakaan ini didahului dengan pendirian kuil oleh para musai. Lalu, kuil tersebut diberi nama Musaeum atau yang sekarang biasa kita sebut dengan istilah museum. Beriringan dengan peristiwa itu, perpustakaan dan museum Alexandria pun mulai dibangun. Setelah perpustakaan itu selesai dibangun, para ilmuwan, filsuf, dan scholar diundang untuk tinggal dan memperdalam keilmuan mereka. Tokoh seperti Euclid, sang pencipta konsep-konsep geometri, dan Eratosthenes, sosok yang disebut sebagai bapak geografi pun pernah menetap di tempat ini. Perpustakaan Alexandria juga sempat menjadi institusi riset yang menghasilkan karya yang ditulis dan disimpan di dalamnya. Berbagai ilmu pengetahuan seperti astronomi, filsafat, matematika, dan sastra ada di dalamnya. Alasan itu tentu saja menjadi daya tarik tersendiri bagi para cendekiawan untuk menjajaki bangunan tersebut. Maka dari itu, kota Alexandria pernah dijuluki The City of Learning. Perpustakaan sempat mengalami kenaikan koleksi secara drastis pada masa Ptolemy III, sebab ada kebijakan baru sebagaimana mewajibkan razia kapal bertujuan untuk mencari gulungan atau buku dari para pelancong yang masuk ke Alexandria. Pemerintah akan menyita tulisan yang asli yang nantinya akan disimpan di perpustakaan dan akan memberikan salinan untuk mereka bawa pulang. Hal seperti itu dulu biasa dikenal dengan istilah from the ships. Tidak ada catatan pasti mengenai jumlahnya, tapi menurut situs Bukriot, lebih dari 700.000 buku dan gulungan kuno dari berbagai belahan dunia tersimpan rapih di dalamnya. Seiring dengan peningkatan koleksi perpustakaan yang berlipat ganda, pada masa Ptolemy III, sebuah cabang perpus akhirnya dibangun di Serapeum, situs ibadah yang dipersembahkan untuk dewa mereka yaitu Dewa Serapis. Untuk detail bangunan ini akan dijelaskan lebih rinci di Jelajah Mesir episode berikutnya. Sayangnya, perpustakaan Alexandria ini pernah menghilang. Banyak spekulasi yang menyertai peristiwa ini. Beberapa sumber mengatakan bahwa dahulu perpustakaan dibakar oleh Julius Caesar, seorang jenderal Romawi dan salah satu penguasa terkuat pada masanya. Dugaan lain juga datang pada umat Kristen pada abad ke-4 Masehi, yaitu pada masa Kekaisaran Theodosius. Ia mengeluarkan dekret secara resmi melarang praktik di luar ajaran Kristen. Demi mendukung dekret tersebut, dihancurkanlah sebagian besar dokumen-dokumen yang ada di dalam perpustakaan Alexandria. Gagasan untuk membangun ulang perpustakaan pertama kali disuarakan pada tahun 1974 oleh seorang doktor Universitas Iskandaria pada masa jabatan Profesor Lutfi Dowidar. Di tahun 1990-an, pemerintah Mesir dengan bantuan UNESCO bekerja sama untuk merealisasikan pembangunan perpustakaan yang sempat menjadi ikon bersejarah tersebut. Dan kini, perpustakaan inilah yang menjadi pengingat kita akan kebesaran The Great Library of Alexandria.